Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dapat kembali belajar seperti biasa, melanjutkan materi sebelumnya. Baik, untuk mengambil berkahnya sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Kita membaca doa Al-Fatihah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Oke, materi hari ini kita akan membahas mengenai deret geometri, di mana sebelumnya kita sudah membahas mengenai barisannya, ya kan, minggu lalu. Nah, hari ini kita akan membahas masalah deretnya. Oke, sebelum itu, Ustaz akan ulang sedikit mengenai barisan geometri. Apa itu barisan geometri? Ayo apa? Puri, Herzi? Apa ayo? Pola bilangan yang rasio antar barisan geometri sama. Apa? Pola bilangan yang rasio antar sukunya selalu sama. Oke, itu. Oke. Jadi rasionya selalu sama polanya, ya. Kemudian istilah-istilah apa aja yang terdapat pada barisan geometri? Ya, ada apa aja istilah-istilahnya? Suku pertama, suatu suku, UA, rasio. Oke. Apalagi? UN. Suku pertama disebut A. Apalagi? R itu rasio. R, betul, rasio. Mencari rasio apa? Caranya gimana rumusnya? Suatu suku dibagi suku sebelum. Oke, suku sudah dibagi suku sebelum. Baik. Nah, untuk hari ini kita akan membahas masalah deret geometrinya. Oke, sebentar saya share screen. Nah, ini kelihatan kan? Ya. Oke, deret geometri. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kita adalah yang pertama bisa memahami deret geometri, yang kedua menuliskan bentuk deret geometri, dan yang ketiga kita menentukan jumlah suku ke n dari deret geometri. Nah, untuk lebih jelasnya mengenal deret geometri, apa sih deret geometri itu? Sebenarnya deret geometri itu sama halnya dengan deret aritmatika. Namun perbedaannya adalah untuk deret geometri dengan perbandingan perkalian atau pembagian, sedangkan aritmatika berupa penjumlahan atau pengurangan. Nah, jadi maksudnya sukunya itu kalau deret aritmatika bisa bertambah ataupun berkurang dari yang besar ke kecil atau kecil ke besar, berupa pengurangan atau penjumlahan. Sedangkan untuk deret geometri itu dia berupa perkalian atau pembagian. Oke, supaya bisa memahami konsepnya, coba perhatikan bentuk deret berikut ini. Nah, ini ada bentuk barisan sama deret. Oke. Ini ada barisan 3, 6, 12, 24. Nah, kemudian ini saya tanya dulu. Ini barisan geometri atau bukan? Barisan geometri atau bukan? Geometri. Geometri. Kenapa jadi geometri? Karena itu Kali kali 2. Karena apa? Dikali 2. Kali 2. Oke, rasionya nilainya 2.
2, betul 2. Dan selisih antara rasio yang satu ke yang satu semuanya tetap, itu 2. Makanya dikatakan barisan geometri. Lalu bagaimana jika dibuat menjadi deret? Nah, sebelumnya kan sudah saya jelaskan mengenai barisan sama deret. Jadi barisan itu berupa bentuknya seperti koma ini, tandanya. Sedangkan deret berupa penjumlahan. Jadi kalau mau mengubah barisan ke deret, tinggal ganti simbolnya dari koma menjadi tambah. Itu untuk deret geometri. Nah, 3 ini disebut apa? A. 3 disebut apa? A atau suku pertama. R-nya tadi bernilai 2. 2. Oke. Dari sini dapat disimpulkan bahwa deret geometri itu apa? Ayo. Jadi arti deret geometri itu apa? Awalnya kan bentuk barisan geometri gini. Setelah itu jadi deret kayak gini. Yang awalnya koma jadi tanda tambah. Artinya di apa tambah nih? Dijumlah. Ayo, apa artinya? Maksud dari deret geometri? Dijumlahkan. Jadi deret geometri adalah jumlah suku ke N barisan geometri yang mempunyai perbandingan selalu tetap atau sama. Ini kan awalnya bentuknya koma tadi. Sekarang deret bentuknya penjumlahan. Artinya deret ini adalah jumlah suku dari barisan geometri yang mempunyai perbandingan atau rasio selalu tetap. Nah, jadi kalau geometri ini itu rasionya yang selalu tetap, tapi berupa penjumlahan. Kalau barisan kan cuma bentuknya aja, bentuk sukunya dengan perbandingannya tetap, cuman sukunya tidak dijumlahkan. Kalau deret dijumlahkan. Oke. Nah, jadi tadi deret geometri tadi adalah jumlah suku dari barisan geometri yang mempunyai perbandingan atau rasio yang tetap. Nah, istilah lain dalam deret geometri itu kita biasanya nanti akan menentukan jumlah N suku pertama. Misalnya tentukan jumlah suku pertama dari ini. Nah, oke. Supaya lebih jelasnya, bentar. Kita pakai tulis. Ini kelihatan kan? Ya. Oke, misalnya yang tadi aja saya contohkan. Dibagi suku ketiga berarti 3 12 ditambah 6 ditambah 12 ditambah 24 ditambah sampai seterusnya. Nah, kalau saya tanya, tentukan jumlah 3 suku pertama dari deret ini. Berarti berapa jumlahnya? 3 suku pertama atau S3 dari deret geometri ini. Berarti berapa jumlahnya? Berapa Herzi, Puri, Risma? Kita dijumlahkan. 3 suku pertama dari deret geometri. Berarti ada 3 ini. 21. Berapa? 21. Oke, 21. Dari 3 tambah 6, 9. 9 tambah 12 dapatnya 21. Oke, bagus. Oke, bagaimana kalau bentuknya gini? Kalau saya tanya, tentukan jumlah 4 suku pertama dari deret geometri ini. Berarti S4, berapa jumlahnya? 4 suku pertama. Berarti berapa? 4 suku pertama. Ayo, coba dihitung. 160, Ustaz. 160. Herzi, berapa Herzi? 160 juga. 160 juga.
Ya betul, 160. 160. Sekarang kalau saya tanya, bagaimana, ini kan belum diketahui secara banyak nih jumlah deretnya. Bagaimana kalau saya tanya tentukan suku ke 10 aja. Bagaimana kalian menentukannya? Jumlah suku pertama, 10 suku pertama dari deret geometri. Rumus. Menggunakan rumus. Banyak kan? Pasti banyak yang dijumlahkan. Nah, dalam mempermudah penyelesaian penjumlahan suku pertama dari deret geometri ini, itu makanya adanya yang namanya rumus. Apa? Oke. Kembali ke sini. Nah, ini dia rumusnya. Menentukan deret geometri. Jadi dalam deret geometri ini kita mempunyai dua rumus dalam penentuannya. Yang pertama, rumusnya adalah Sn sama dengan A dalam kurung atau dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Ini syaratnya ada ya, untuk R-nya kurang dari 1. Jadi rumus ini digunakan untuk R-nya atau rasionya yang kurang dari 1. Nah, entah itu setengah, maka gunakanlah rumus yang di atas. Namun, jika dalam rasionya itu kita jika dalam rasionya itu itu R-nya lebih dari 1. Nih, nilai R-nya lebih dari 1. Maka gunakanlah rumus yang ini, yang di bawah. Sn sama dengan A dalam kurung atau dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Ini syaratnya R-nya atau rasionya lebih dari 1. Jadi, dalam menentukan ini, menentukan deret geometri, kalian harus tahu yang namanya rasionya dulu. Tentukan rasionya berapa, baru kalian bisa menentukan rumus mana yang digunakan. Entah itu rumus yang di atas atau rumus yang di bawah. Ingat syaratnya nih. Walaupun ini bentuknya kebalik, cuman nanti kalau hasilnya beda ya, jelas beda. Makanya ada dua rumus. Jadi, kalau rumusnya rasionya diketahui misalnya kurang dari 1, gunakan rumus yang ini. Jika rasionya lebih dari 1, gunakan yang ini. Nah, sampai sini ada yang tanyakan dulu? Paham? Puri? Herzi, Risma? Sampai sini mengerti? Oke. Paham aja sih, Ustaz. Di mana Sn ini adalah jumlah suku KN, nanti tergantung misalnya tentukan jumlah suku ke 20. Berarti N-nya 20, seperti halnya deret-deret yang sebelumnya. Kemudian R ini rasio dan A adalah suku pertama. Nah, sudah. Jadi intinya ingat rumus yang digunakan ini. Ada dua. Oke, supaya lebih paham kita lanjutkan. Nah, kemudian saya jelaskan sedikit lagi. Dalam deret geometri itu ada yang namanya deret geometri Tahingga, di mana deret geometri Tahingga ini dibagi menjadi dua, yaitu ada yang Tahingga divergen dan Tahingga konvergen. Di mana untuk deret geometri Tahingga divergen ini adalah deret geometri yang nilai bilangannya semakin membesar sehingga tidak dapat dihitung lagi. Artinya dia misalnya dari 3 tadi, contohnya dari 3, 6, 12, kemudian 24 dan seterusnya. Artinya dari kecil ke besar, akan membesar terus sampai nggak didapatkan jumlah dari sukunya. Misalnya suku ke 1000, jumlah suku ke 1000, otomatis kan semakin membesar nih, maka akan sangat sulit untuk didapatkan nilainya. Nah, itu yang namanya deret geometri Tahingga divergen. Lalu ada lagi yang namanya deret geometri Tahingga konvergen, di mana untuk yang konvergen ini dia semakin mengecil, kebalikannya dari tadi, dari besar ke kecil. Contohnya, dan yang dibentuk ini tadi, contohnya gini. Nah, ini. Nih, 80, 40, 20, 10 akan semakin mengecil ke bawah. Dari yang nilainya tinggi ke semakinnya mengecil. Kalau yang divergen tadi ke besar, dari 3, 6, 12, 24, dan seterusnya. Maka akan semakin membesar angkanya. Itu yang divergen, kalau yang konvergen ini contohnya.
80, 40, 20, 10, dan seterusnya sampai mengecil ke bawah. Itu. Oke. Paham maksud Ustaz? Paham. Oke. Nah, kita masuk ke contohnya. Diketahui barisan geometri memiliki suku pertama atau A yaitu 4 dan rasionya adalah 3. Di sini tuliskan bentuk barisan dan deret geometrinya. Jadi, kalian di sini disuruh menentukan barisan sama deret jika diketahui cuma A sama R-nya. A-nya 4, R-nya 3. Jadi, kita harus menentukan nilainya berapa. Oke, berarti dimulai dari 4. Nah, supaya lebih mudah, stop tunggu sebentar. Oke, tadi rasionya berapa? Suku pertamanya 4 tadi ya. Oke. Suku pertamanya 4. Rasionya 3 tadi ya. Berarti 4 dikalikan dengan 3. Karena kita kebalikan kan. Mau menentukan barisan geometri dulu. 4 dikali 3 berarti berapa? Suku selanjutnya. Berapa? 12. Oke, 12. Lanjut, dikalikan 3 lagi sampai seterusnya. Berarti 30. 30. 6. Lanjut, dikalikan 3 lagi. Berarti berapa lagi? 108. Berapa? 108. Oke, 108. Dikalikan 3 lagi berapa? Ayo, berapa? 4 ujungnya. 324. 2. 34. Berapa? 324. 324, betul. Nah, jika sudah sampai banyak ini ketemu, silahkan kasih titik-titik aja lagi. Nah, artinya sampai seterusnya. Ini cara menentukan barisan geometrinya jika diketahui cuman suku pertama atau A dan rasionya. Jadi, rasio kan ibaratnya pembeda. Jadi, kalau kita menentukan rasio dibagi, maka untuk menentukan suku selanjutnya dikali. Nah, sekarang, tadi kan pertanyaannya ada menentukan barisan sama menentukan deret, ya kan? Menentukan deret. Nah, sekarang deretnya tinggal kita ubah tandanya aja lagi. Berarti jadi 4 tambah 12 tambah 36 tambah 108 ditambah 324 ditambah dan seterusnya. Nah, gitu. Jadi sudah terbentuk hasilnya dari rasio dan suku pertama yang diketahui. Nah, sampai sini paham dalam menentukan deretnya? Paham. Oke, baik. Selanjutkan, kita masuk ke contoh yang selanjutnya lagi. Nah, sudah tadi yang ini, sekarang yang ini. Nah, tentukan jumlah 9 suku pertama dari deret 3 tambah 6 tambah 12 tambah 24. Nah, dari sini apa yang kita ketahui dulu? Apa yang kita ketahui? A-nya ada 3 ya, suku pertamanya 3. Kemudian suku yang keduanya, rasio maksudnya. Berarti rasionya ada 2. Oke, entah itu bisa didapat dari 6 dibagi 3, atau 12 dibagi 6, ataupun 24 dibagi 12. Oke, nah, tadi deretnya berapa? Supaya kita lebih paham. 3 tambah 6, 12, 24, dan seterusnya. Oke. Tadi suku pertamanya ada 3, R-nya tadi ada 2,
Dan ditanyanya tadi apa? Suku ke-9. Berarti S9 ditanya. Nah, oke. Sekarang saya tanya, ini R-nya berapa? 2. 2 ini lebih dari 1 atau kurang dari 1? Oke, lebih dari 1. Berarti rumus yang digunakan yang mana? Yang di atas tadi atau yang di bawah? Yang sudah saya sebutkan tadi. Bawah. Yang di bawah. Berarti apa rumusnya? Kita tuliskan rumusnya supaya lebih ingat. Sn sama dengan A Dalam tanda kurung RN kurang 1. R pangkat N dikurang 1 Ya. per R R kurang dikurang 1. Betul. Oke, sekarang tinggal kita substitusikan. A-nya berapa? A-nya 3. 3. Dikali R-nya 2 dipangkatkan N. N-nya berarti 9. Tuh. Dikurang 1. Per 9 dikurang 1. Ini jadinya kita tiganya kita tetapkan dulu di sini. 2 pangkat 9 berapa? Ada yang tahu? 81. Berapa? 81. Berapa? 81. 81. Yakin? 9. 512. 9 kali 9 kan, Ustaz? Bukan. 2 dipangkatkan 9 kali. 512. 2 dikali 2 dikali 2 sampai 9 kali. 512. Oke, 512. Dikurang 1 dibagi 9 dikurang 1 8. 8. Setelah itu ya kita kalikan dengan 512 dikurang 1 jadinya 511 per 8. 3 dikali 511 berapa? 3. Berapa lagi? 1.500. Berapa? 1.533. Ya betul. Dibagi 8. Bisa lah. Kalau nggak bisa diamkan sampai sini aja sudah nggak apa-apa. Bisa berapa tuh? Kalau bisa silakan. Kalau enggak ya sudah. Kalau berkoma nggak usah. Diamkan sampai situ aja. Dapat? Kalau bisa kayaknya. Ya, berarti kalau nggak bisa diamkan sampai sini aja cukup. Berarti inilah hasilnya. Jadi tadi rumusnya yang kita gunakan bergantung rasio. Apakah rasionya lebih dari 1 atau kurang dari 1. Silahkan dicatat dulu. Atau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ini yang tadi yang terakhir di apa ya tadi? 3 Apa? 3 ya 3.511 pangkat 8-nya itu di apa ya tadi? Yang ini Kak Herzi. Iya, yang kiri, yang kiri. Yang ini. Ini 3 dikalikan dengan 511. 8 ini per di atas bukan ini. 3 dikalikan dengan 511. Dapatnya 1533. 8 ini punya per di atas. Di situ dibagi yang di bawah. Ya, baru dibagi di bawah. Ya. Sudah? Ustaz, Ya. Apa?
Ada yang tanyakan lagi? Nggak ada, Ustaz. Oke. Sebentar. Sudah paham, Ustaz. Sudah? Oke, kalau sudah. Nah. Kita lanjut ke contoh yang selanjutnya kita coba. Nah, ini tadi. Oke, misalnya tentukan jumlah 10 suku pertama dari (80) tambah 40 tambah 20 tambah 10. Oke. Berarti ini yang diketahui apanya? A-nya 80, Oke, A-nya 80. M-nya 10. R-nya berapa? R-nya belum. R-nya berapa? Berarti berapa? Puri? Setengah 1/2. Ya, betul, setengah. Karena 40 per 80 sama dengan setengah. Jangan 80 dibagi 40 ya. Oke. Ditanyanya adalah S ke 10. Berarti ini kita menggunakan rumus yang mana? Kalau R setengah? Yang di atas, Ustaz. Yang di atas, betul. Karena setengah ini kurang dari 1. Nilainya adalah 0,5. Berarti kita gunakanlah rumus yang di atas. Rumusnya apa? Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 kurang R. dikurang R. Oke. Berarti S ke 10 itu sama dengan A-nya 80 dikalikan dengan 1 dikurang R-nya setengah dipangkatkan dengan 10 per 1 dikurang setengah. Nah. Setelah itu diapakan? Hitung. 80 tetap. Nah, kita cari 1 per 2 pangkat 10 berapa? Ada yang tahu? Oke, setengah pangkat 10 itu sama aja dengan gini. 1 pangkat 10 per 2 pangkat 10. Berarti berapa tuh? 1 pangkat 10 ya 1 ya nilainya. Per 2 pangkat 10 itu berapa? Kalau 2 pangkat 9 tadi hasilnya adalah 512. Berarti tinggal 512 kita kalikan 2. Kan pangkatnya 10. Jadinya dapatnya adalah 1024. Maka hasil dari setengah pangkat 10 itu akan sama dengan 1024 nih. Maka sini dapat ditulis 1 per 1024. Per 1 dikurang setengah, dia yang tahu berapa? 1 dikurang setengah. Siapa? Berapa 1 dikurang 10 tadi? Oke. Jadi gini, disamakan penyebut ya. Kita samakan penyebut. 1 itu kan sama aja dengan, karena di sini pernya 2, berarti kita ubah 1 itu jadi 2 per 2. Kurang 1 per 2. Maka jadinya adalah, hapus dulu deh yang ini ya.
Bentar. Oke, dah. Baik. Nih, yang ini tadi, nah ini juga disamakan penyebut nih. Ini kan 1, sedangkan ke sini penyebutnya 1/1024. Jadi disamakan jadi ke sini ya larinya. 80 dalam kurung, satunya kita ubah jadi 1024/1024. Karena 1024 dibagi 1024 ini nilainya adalah 1, akan kembali ke sini. Nah, jadi dikurang 1/1024 dibagi 2 dikurang 1 1. Berarti 2-nya tetap di bawah penyebutnya. Berarti jadi 1 dikurang setengah itu nilainya sama dengan setengah. Karena setengah tambah setengah nilainya adalah 1. Nah, sampai sini baru diapakan lagi Ustadz? Oke. Ini cara mudahnya adalah ini kan pembagian. Ingat pembagian pecahan, ingat enggak? Pembagian pecahan. Nah, pembagian pecahan itu jika gini, misalnya contohnya ya, 2 dibagi 1/4, berarti diapakan nih? Ayo. Berubah jadi kali dan dibalik. Berarti 2 jadi kali, ini awalnya 1/4 kan? Nih, 1/4 dibalik jadi 4/1. Maka jadinya hasilnya adalah 8. Jadi 2 dibagi 1/4 itu hasilnya 8. Begitu pula dengan yang ini. 80 dibagi setengah. Berarti berapa tuh? 80 dibagi setengah. Berarti dibalik jadi 80 dikali 2/1. Kan awalnya setengah dibalik jadi 2/1. Yang ini tadi 1/4 dibalik jadi 4/1. Berarti berapa nih hasilnya? 80 dikali 2. 160. Oke. Jadi sama dengannya adalah 160. Ini di bawahnya sudah hilang ya. Kita anggap dicoret aja deh. Saya coret di sini. Di sini kita tuliskan 160. Nah, yang ini kita kurangkan. 1024 dikurang 1. Berarti dapatnya adalah 1023/1024. Setelah itu dikalikan. 160 dikali 1023 dibagi, kurung deh supaya enggak dicampur. Oke. 160 dikali 1023 berapa? Ada yang tahu? 160 dibagi 1023. Berapa? 160 dibagi dikali 1023. Berapa? Ada yang tahu? Dikali dibagi Ustadz. Dikali 160 dikali 1023 dulu, baru dibagi 1024 kalau bisa. Kalau nggak bisa dikali aja dulu. 160 dikali 1023. Berapa? Oke, ini ke sini ya, panahin. Dapatnya berapa? Ada yang tahu? 163.680 per 1024. Nah, ini bisa disederhanakan masing-masing bisa dibagi berapa? Coba dibagi berapa ya? Sebentar. Dibagi 32 bisa. Dibagi 32. Masing-masing kita bagi 32. Di atas dibagi 32, di bawah dibagi 32.
disederhanakan. Berarti di bawah jadi 1024 dibagi 32 dapatnya adalah 32. Yang di atas dibagi 32 dapatnya 5.115. Sudah habis. Nah. Jadi ini tadi intinya adalah jika bentuknya pecahan itu kalian agak lebih ribet mempangkatkannya. Karena bentuknya pecahan. Caranya adalah kalian pisahkan kayak tadi kata Ustaz. Ini kan awalnya 1/2 pangkat 10. Maka 1/2 pangkat 10 itu akan sama dengan 1 dipangkatkan 10 per 2 dipangkatkan 10. Maka akan dapat bentuk pecahannya. Berapa per berapa. Nah begitu. Itu cara trik mempangkatkan pecahan. Bentuk pecahan. Sampai sini ditanyakan dulu atau masih bingung? Puri, Herzi? Yang tadi itu Yang mana? Yang pangkat tadi, yang di kiri. Yang ini kah? Oke. Itu kan. Nah, jadi karena pangkatnya pecahan, Herzi-nya ada berdasarkan sifat perpangkatan bahwa jika misalnya nih, saya contohkan A per B ya. A per B pangkat N. Itu akan sama dengan A dipangkatkan N per B pangkat N. Artinya bisa dipisah, masing-masing punya pangkat. Ya tadi saya contohkan kayak gini. Jadi contohnya tadi kayak gini. Misalkan A-nya tadi berapa maunya? A-nya tadi misalnya setengah aja tadi ya, yang kayak tadi. Setengah pangkat 10. Maka ini akan sama dengan 1 pangkat 10 per 2 pangkat 10. 1 pangkat 10 itu berapa nilainya? 1. 1 dipangkatkan 1 juta pun akan nilainya tetap 1. Jadi nggak perlu ngitung banyak. Tinggal kita mencari 2 pangkat 10. 2 pangkat 10 ini berapa nilainya? 2 pangkat 10 itu bukan 2 dikali 10, bukan ya. Tapi 2 dikali 2, dikali 2, dikali 2 sampai 10 kali. Nah, maka dapatnya adalah tadi 1024. Maka nilai dari setengah pangkat 10 itu dapatnya adalah 1 per 1024. Nah, itu paham? Paham ya, Rezi? Atau masih bingung? Biar saya jelaskan lagi kalau masih bingung. Paham. Puri, gimana Puri? Risma? Masih bingung sih, Ustaz, sedikit. Kalau masih ada yang bingung, silahkan tanyakan aja biar saya jelaskan. Di situ Bang dia Pak, yang tadi itu kan 1 per 1024 tadi itu dia Pak. Oh ini kah? Setelah ini kah? Iya. Bisa makan penyebut. Nah, ini kan awalnya 1 nih. Sedangkan di sebelahnya 1 per 1024. Nah, jadi supaya 1 ini pernya 1024 diapakan? Jadi karena 1024 itu dibagi 1024 nilainya 1, berarti diubah jadi gini. Nih, 1024 dibagi 1024. Kan ini dibagi nilainya 1 kan? Nah, itulah ibaratnya seperti manipulasi. Jadi intinya kita akan mengubah 1000 berapa yang dibagi 1024 nilainya 1. Otomatis 1024 dibagi 1024 dong. Nah, berarti 1024 ini per 1024 sama nilainya dengan 1. Nah, setelah dapat ini baru kita kurangkan bisa karena penyebutnya sudah sama. Ingat, nggak boleh dikurangkan jika penyebutnya berbeda. Seandainya di sini 1023 aja, di sini 1024 nggak bisa dikurangkan. Namun, jika sudah sama bentuknya sini 1024, di sini juga 1024, baru bisa dikurangkan yang di atasnya. Nah, begitu. Sama dengan yang di bawah nih. Ini contoh yang di bawah lagi. Ini kan di bawahnya 1 dikurang setengah. Nah, 1 dikurang setengah itu 1 dikurang setengah kan nggak bisa diapa-apakan nih, karena 1 di sini masih bentuknya. Kita samakan penyebutnya. Maka jadi 1 ini kan kalau dipernya 2, berarti 2 dibagi berapa
yang hasilnya 1. Otomatis 2 kan? 2/2 kan? Nah, 2/2 itu nilainya adalah 1. Nah, maka diubahlah di sini jadi 2/2. Nah, 2/2 dikurang 1/2. 2 di bawah jangan dikurangkan. Yang dikurangkan cuma yang di atasnya. Nah, makanya dapatnya jadi 1/2 di sini. 1/2. Begitu. Jadi yang 2 di bawah ini tulis sekalinya lagi. Sama yang ini tadi, 1024 ditulisnya sekalinya lagi di sini. Jangan ditulis lagi, 1024 dikurang 1024, 0 nilainya. Salah. Yang dituliskan cuma sekali. Yang dikurangkan itu cukup yang di atasnya. Di bawahnya jangan. Oke. Bagaimana? Ada yang ditanyakan lagi? Masih bingung? Atau mau lagi dicontohkan yang lain? Boleh. Bagaimana? Puri, Herzi, Risma? Udah lumayan paham. Paham? Puri gimana, Puri? Kamu, Ustaz. Oke, baik. Supaya lebih menantang, kita pakai game aja deh. Ini sudah ya dicatat ya, Ustaz hapus ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita main permainan. Dengarkan cara permainannya. Sudah siap? Oke. Di sini kita mainnya hitung cepat. Otomatis gini. Di antara kalian bertiga, kita main bertiga dulu tetap. Ketika Ustaz tuliskan salah satu di sini, apakah kata Ustaz jawabannya benar atau salah? Contohnya aja nih secara sekilas. 2 tambah 1 sama dengan 3. Benar apa salah? Benar. Benar, oke. Nah, siapa yang cepat duluan, itu yang berkesempatan memilih jawaban yang benar atau salahnya. Tapi yang sisanya berarti tinggal mengikuti. Nah, ketika sudah yang benar tepat, yang satu jawab, berarti sisa 2 orang. Nah, 2 orang ini akan diadu lagi untuk menjawab pertanyaan yang akan dari Ustadz berikan. Paham maksudnya? Oke, ini misalnya tadi benar kata Risma. Risma yang jawab duluan, benar. Oke, berarti sisanya 2 orang lagi yang akan diadu. Nah, Herzi sama Puri. Nah, ketika Puri sama Herzi Ustaz kasih lagi soal. Ketika misalnya 5 tambah 2 kata Ustaz sama dengan 8. Lalu kata Puri, ini salah. Berarti si Herzi harus menjawab benar. Karena nggak ada pilihan lain lagi. Gitu. Jadi siapa yang cepat itu yang punya kesempatan memilih. Nah, yang terakhir misalnya ini kan jawabannya salah nih. Puri ternyata jawabannya benar. Si Herzi otomatis jawabannya benar kan? Nah, berarti otomatis Herzi yang menjawab soal dari Ustadz. Membantu Ustadz menjawab. Paham maksudnya? Oke, sudah siap? Sudah siap ya? Oke. Sambil kita uji fokus. Sudah siap dengan soalnya? Oke. Perhatikan baik-baik. Ini nggak ada waktu ya. Siapa cepat langsung aja jawab. Oke. Ulang-ulang di sini aja deh. Ini 6. Benar apa salah? Ayo. Benar apa salah? Ayo, siapa yang duluan? Supaya aman, mengamankan diri. Benar. Herzi jawabannya benar? Benar. Oke, ternyata jawaban Herzi adalah benar. Berarti sisa Risma dan Puri yang kita adu lagi. Oke, siap-siap. Siapa yang akan membantu Ustaz jawab? Lagi ya.
Benar apa salah? Salah. Salah. Yakin salah? Ayo. Salah, Ustaz. Salah, oke. Risma jawabannya salah. Otomatis si Puri jawabannya harus benar. Salah, Ustaz. Apa? Ya. Jawabannya berapa yang benarnya? 140. Oh, yakin. Ya betul, 140 jawabannya. Oke, karena Risma yang duluan berarti otomatis Puri yang bantu Ustaz menjawab. Oke. Puri, siap Puri? Oke. Mudah aja insya Allah. Purinya. Ada. Ustaz, mau izin ke WC dulu boleh lah, Ustaz? Ya boleh. Sebentar aja ya. Puri. Puri. Puri kayaknya bisa keluar, Ustaz. Purinya sudah masuk kelas. Bentar. Seratus 135. Kalau karena nggak ada Purinya nggak ada ya? Oke, Risma aja bantu Sudah Ustaz. masuk tuh, Ustaz. Sudah masuk? Purinya ada. Cuman Oke. ada Ya aja, Risma kita sama-sama aja sambil 9. Oke. 5, 15, 45, 135. Berarti A-nya berapa Risma? ada 5. Oke, 5. B-nya R maksudnya. R-nya berapa? Kali 5. Berapa R-nya? Suku setelah dikurang suku sebelum. Dibagi. Suku setelah dibagi suku sebelum. Berarti 3. Berarti berapa? 15 berarti suku sesudah dibagi suku sebelum. Berarti Ya. 15 dibagi 5. Ya betul. Berarti Ustaz ya? Berarti berapa? 15 dibagi 5? 3. Oke, betul. Dan ini adalah suku ke-6. Sekarang saya tanya, ini R-nya lebih dari 1 atau kurang dari 1? Lebih dari 1 atau kurang dari 1? Lebih dari 1. Berarti kita gunakan rumus yang mana? Yang atas atau yang bawah? Bawah. Oke, yang bawah. Yang di bawah, SN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Berarti karena ditanya suku ke-6, berarti S6 ya. S6 sama dengan A-nya berarti 5 dikali R pangkat N. R-nya 3 dipangkatkan 6 dikurang 1
dibagi R dikurang 1, berarti 3 dikurang 1. Berarti berapa nih? 5 dikali 3 pangkat 6 berapa? 3 pangkat 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 6 kali. Berarti berapa tuh? Ayo. Berapa? Tunggu. 729. 729 dikurang 1 per 2. Berarti 5 dikali 729 dikurang 1 berarti berapa? 728. Oke, 728 dibagi 2. Nah, 5 dikalikan 728 dulu berapa? 5 dikalikan 728. Berapa tuh? Berapa? Tunggu. 3.640. Oke, 3.640 dibagi 2. Berarti berapa? Ada hasilnya tuh. 1 8 1 8 dibagi ya. 2 1 8 1820. Oke, 1820. Berarti Ya. jumlah 6 suku pertama dari deret ini berjumlah adalah 1820. Nah, itu. Nah, yang ini paham? Paham. Misalnya nanti yang dipangkat ya, yang di pecahan. Di pecahan mungkin susah. Sudah? Ngerti enggak? Ngerti. Oke. Kayaknya pun gangguan jaringannya. Ya. Nah, baik. Selanjutnya, oke, perhatikan ini. Ya. Nah, ini latihannya. Yang pertama, tuliskan bentuk deret geometri jika suku awalnya atau A-nya adalah 7 dan rasionya adalah 5. Kemudian, yang kedua, tentukan jumlah 11 suku pertama dari barisan 2, 14, tambah 98, tambah 686. Tuh. Itu latihannya, Kak? Ya, latihannya. Oke. Deret geometri itu yang bertambah-tambah tuh. Yang apa tadi? Deret geometri. Ya, deret itu yang ini, bentuk gini. Cuman ditentukan dulu berapa suku-suku selanjutnya. Kan di sini baru diketahui suku awalnya. Sudah? Belum.
Terdapat? Nah, jadi tadi yang pertama, itu suku awalnya adalah 7, rasionya atau bedanya itu adalah 5. Sudah? Dikit lagi, Ustaz. Ya. Sudah. Oh, ini Ustaz Ulot Sudah dapat? kan datang Allah tadi, jadi ada menulis apa yang namanya, apa itu rumusnya. Dapat? Herzi, Puri? Herzi, Puri, Risna? Oh, dikerjakan kak? Ulun kira Ya, kira. sambil. Dikerjakan sekarang kak? Oh, Ya. kira tadi kesan. Coba yang satu dikerjakan dulu sambil. Yang nomor 1 dulu. Si Puri katanya sinyalnya buruk. Yang nomor 1 aja coba. Dapat enggak? Nomor 3. Suku pertamanya 7, suku keduanya 5. Suku kedua rasionya maksudnya. Dapat? Belum. Derek itu bentuknya yang tambah tadi ya. Kalau yang koma itu barisan namanya. Pakai rumus yang tadi kak kan ya? Enggak, bukan. Ini menentukan deretnya aja. Enggak pakai rumus-rumusan. Tinggal dikali-dikali aja tadi. Yang kayak awal tadi contoh yang pertama. Dapat? Belum. Dapat. Yang kayak dikali tadi tuh. Ya, dikali yang mana? Yang gini, sebentar saya contohkan dulu. Yang gini tadi. Yang contohnya gini tadi. Misalnya tadi kan suku pertamanya 4. Rasionya tadi 3. Berarti 4 dikali 3 berapa? 12. Oh, Itu. Tuh kan bisa menentukan deret tadi kata Ustaz. Terakhir kan bentuk deretnya jadi gini. 4 tambah 12 tambah berapa? Ini bentuknya mah deret nih. 36 tambah dan seterusnya. Oh, berarti 7 itu dikali 5 berarti Ya. setelah. Sampai beberapa suku ditemukan, maka akan terbentuk yang namanya deret. Deret itu yang tambah atau Tambah. barisan? Tambah. Atau koma? Kalau yang koma itu barisan namanya. Oh. Yang nomor 2 tadi baru yang pakai rumus. Dapat? 7 ditambah 35 ditambah 175 ditambah 875. Berapa? 7 ditambah 35 tambah 175 Hmm.
ditambah 875. Dan itu aja. Oke, boleh sampai sini aja, sisanya tambah ya. Dan seterusnya. Ini masuk deret tadi, deret geometri. Jika diketahui cuman suku awal dan rasionya. Jadi jangan bingung kalian harus menentukan pakai rumus-rumus enggak. Jadi kalian cukup menentukan dengan mengalihkannya aja. Beda halnya kalau disuruh menentukan jumlah suku berapa baru gunakan rumus. Oh, Kayak pertanyaan nomor 2 tadi. Misalnya ditentukan jumlah suku ke 20 misalnya. Nah, berarti baru gunakan rumus. Tapi ingat, lihat rasionya. Apakah dia lebih dari 1 atau kurang dari 1. Itu yang diingat. Ya? Sampai sini mengerti kan? Oke. Atau yang ditanyakan lagi? Boleh. Kalau ada yang ditanyakan. rumusnya Ustaz belum mencatat. Rumusnya. Sebentar. Tadi kan sudah bagikan di grup tuh. Oh, udah. Excel belum dapat aplikasinya. Kayaknya Apa? Nggak punya Excel? Nggak punya PPC-nya ya? belum punya. Kenalin dapat. Sebentar saya lihatkan. Rumusnya itu yang tadi loh. Ya, SN yang tadi yang 2. Ada yang 2 tadi tuh. SN sama dengan A Ini nih. kali 1. Itu. Ini rumusnya nah. Risma Herzi, nih, silahkan dicatat. Tuh. Ini syaratnya R-nya kurang dari 1, ini R-nya lebih dari 1. Kelihatan enggak? Kelihatan. SN sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Ini jika R-nya kurang dari 1. Jika lebih yang ini dipakai. Yang lebih di bawah. Ya, yang lebih di bawah. Ini lebih, ini yang kurang. Hati-hati kebalik nanti ya menggunakannya. Salah gunakan nanti salah hasilnya. Karena rumusnya berbeda. Sudah? Sudah. Risma sudah? Oke. Sudah Risma? Sudah Ustaz. Oke. Nah, selanjutnya tadi latihan yang nomor 2 dikerjakan di rumah nanti. Nanti dikumpulkan semuanya juga ya. Yang nomor 2. Yang nomor 1-nya nanti juga tetap dituliskan. Walaupun sudah dijawab tadi kan tetap dituliskan nanti di buku latihannya. Sama yang nomor 2, ini lanjutkan. Oke. Baik. Karena sudah ada yang tanyakan lagi sebelum diakhiri? Oke, nggak ada. Baik, kita simpulkan atau refleksikan sama-sama. Yang pertama tadi itu dari geometri tadi apa artinya? Dari geometri tadi apa arti pengertiannya? Yaitu jumlah suku dari barisan geometri dengan rasionya tetap. Oke, ada apa aja tadi? Dari istilah-istilah dari geometri, ada A, suku pertama, ada R, rasio sama SN, jumlah suku ke N. Kemudian, yang selanjutnya, deret geometri itu ada yang namanya deret geometri hingga, tak hingga ya. Ada yang tak hingga divergen, ada yang tak hingga konvergen. Yang divergen tadi itu dari kecil ke besar. Yang konvergen dari besar ke kecil. Kemudian rumusnya ada berapa tadi? Rumus dari menentukan jumlah suku dari geometri? Ada 2, oke. Yang pertama apa? Sebutkan. Oke. Herzi dulu, Herzi. Yang kurang dari sebutkan. Rumus yang kurang dari. Kurang. A SN sama dengan A dalam tanda kurung 1 kurang R pangkat N
Per, Itu per 1 kurang R. oke, Risma yang lebih dari. Yang lebih dari coba. Ya, yang lebih dari. R-nya lebih dari 1. Berarti SN sama dengan Ini sama dengan yang di atas tadi kan? yang di bawah. Oh, yang di bawah. A, pangkat RN kurang 1 per S Per? kurang 1. Oke. Jadi ada 2 rumus ya. Jadi nanti tergantung penyesuaian R-nya apakah dia lebih dari 1 atau kurang dari 1. Jadi tentukan dulu nanti R-nya dalam menentukan jumlah suku KN-nya. Oke, baik. Nah, untuk pertemuan hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini. Pelajari lagi bahan-bahan yang sudah saya berikan. Kalian baca, kalian pelajari. Jika ada yang kurang paham, silahkan nanti tanyakan ke Ustadz lagi. Nah, intinya tetap semangat dan terus belajar untuk mengembangkan pengetahuan supaya menjadi orang yang terus lebih baik lagi. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini Ustadz cukupkan sampai di sini. Sebelum Ustadz akhiri, marilah kita berdoa dengan membacakan hamdalah, kemudian doa kepada Tuhan Majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian untuk pertemuan hari ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.